Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, guys. Akhir-akhir ini ada isu yang menggembarkan warga, katanya di bekas pemukiman warga yang sudah ditempati saat ini ada penampakan ular yang besar, sehingga kabar-kabar itu benar dan tidaknya kita akan buktikan supaya warga masyarakat jelas kalau memang benar supaya lebih berhati-hati, dan kalau memang hanya isu supaya warga masyarakat kembali tenang. Nah, sebelumnya mari kita tanya dulu pada beberapa warga yang katanya pernah mengetahui kabar ini. Nah, itu ada Bu Karim, kita tanya dulu. Depan roh ular yang ngendi, Lek? Napa? Bahasa mriko ki sing ngerti wong anu, Pak. Bakul apa kae? Online. Nggih. Gede jarene. Sanjane ngoten. Nah, sanjane. Kali sinten ngoten, Dik? Kula ki nggih ngoten lho, Pak. Kula ki malah wedi ajeng mriku malahan. Wedi ya terus buntan ke. Nggih, ho. Ki narang yo ki ngombe. Matur nuwun. Nah, sekarang kita tanya ke warga yang lain, apa katanya coba. Ageng kok. Ya wis bisa trimo senengane kene iki. Jabang bayi. Terus bener bocah. Tukang online ngono kae jadi. Ini dengan kami tuh si surah ya. Ya hampir sapa yang pinten, Pak? Iya hampir sapa yang pinten? Telu. Kita ndalan niku terus. Iya ning kene iki pisanane bareng aku dadi ketong rong jeruk ning gone kasino. Oh, Lah mau kan wis rubuh kae. ya nggih. Terus pisan ning kene kuwi cepet ning kono kae. Ning kono wis dunga prono. Oh, Ajeng mandap. Iya ndase wis jawab nang anu tambak. Nah, itu tadi Bapak Saimin menjelaskan katanya pernah melihat 3 kali dan ular itu besarnya sebesar tremos. Nah, kalau memang itu benar, tentu akan ada hewan-hewan yang pernah menjadi mangsanya atau dimangsa. Tapi ini tidak ada. Alen no kae. Lah nggih. Nak biyen anu mungkin nak didong hari usno kae. game sing tak gumeni kok ya ora nek pitik ilang, cemplung ilang padahal nek semonten niku ya wis. Mengke gek namung napa seluman napa Lempu. Lah nak kok Lah ora sawo matane. Jorok-jorok dihitung. Ya guys, begitu tadi keterangan dari 2 orang warga yang kami tanya. Sekarang kita langsung saja mencari jejaknya ya, mumpung ini siang, tapi kalau malam nggak berani juga sih. Hanya ingin membuktikan apakah ini benar atau tidak. Yuk kita ikuti bersama kita mencari jejak ular itu tadi. Nah, sekarang ini saya sudah memasuki area yang dulu pernah menjadi pemukiman, tapi karena bencana longsor pada tahun 2017 akhirnya di mukiman ini sama sekali tidak ada penghuninya lagi. Sekarang tinggal ada ilalang dan tanaman-tanaman yang jarang dipelihara, sehingga lokasinya itu menjadi sangat rimbun. Dan disinilah yang sekarang sedang gempar diberitakan bahwa ada penampakan ular yang sangat besar. Makanya kita mau coba telusuri, barangkali nanti kita bisa melihatnya, tapi ya tentu saja harus waspada karena itu baru berita yang belum ada kepastiannya. Makanya saya ingin memastikan. Oke, mari kita ikuti bersama. Itu dari arah atas, terus ada lagi itu rumah yang tampak itu juga dikosongkan karena sama mereka takut akan terjadi longsor susulan. Kita sekarang masih ke depan. Nah, dari kejauhan itu juga masih ada. Ini pelan-pelan jalannya itu sangat sulit, ini licin seperti ini jalan menuju ke alas. Licin banget, ya licin banget. Nah,
itu dulu juga sudah rumah yang bagus, tapi karena takut ya ditinggalkan begitu saja. Sama seperti yang di bawah itu juga ada rumah. Kita lihat aja dulu itu dulu juga bekas rumah tinggal. Sekarang kita langsung mau menuju sasaran, memasuki untuk mencari pembuktian apakah benar ada di sekitar sini, karena yang diinformasikan juga di sebelah sini. Rumah tinggal. Kita harus waspada, hati-hati nih. Siapa tahu jangan-jangan informasi yang sedang jadi polemik di lingkungan ini benar. Sejauh ini belum melihat apa-apa. Itu seperti ada orang. Kemana sih putar-putar? Gak kelihatan.
Sejauh ini belum menemukan apa-apa, belum menemukan tanda-tanda. Orang tadi juga menghilang, nggak tahu kemana mau diikuti. Tempatnya ngeri. Sampai di ujung belum menemukan apa-apa. Itu di bawah itu. Batang pohon. Biasanya kata orang tuh ularnya sebesar itu yang dia lihat itu. Makanya kan sebelum bisa memastikan kan jangan-jangan itu hanya isu saja, hanya ingin membuat orang supaya ketakutan. Sampai sini di tempat yang saya kira cocok untuk. Nah, ini sudah saya masuki setiap semak belukar, tapi tidak ada tanda-tanda adanya bekas ular. Ya kalau menurut orang bilang, katanya ularnya akan segede ini, kan ngeri banget kalau ular segede ini. Ini kalau anak sapi aja udah nggak repot menelannya kalau ular segede ini. Makanya
Saya pengen mencari pembuktian isu itu, apa benar apa hanya pengen bikin onar gitu loh. Ini masih termasuk lingkungan yang ditinggalkan pemukimnya. Memang dulu waktu terjadi longsor di tahun 2017, memang sempat ada yang melihat, memang tampak ada ular, tapi yang nggak sebesar ini ya. Dulu ini merupakan perladangan bersih ketika masih dihuni. Nah, sekarang kan sudah jauh dari huniannya, jadi mungkin jarang-jarang pemilik ladang ini membersihkan ladangnya. Jadi ya akhirnya jadi seperti ini. Saya mencari di setiap semak-semak atau di setiap yang tebing-tebing seperti ini, siapa tahu ada rongnya ya, tetapi tidak menemukan. Makanya saya jadi sanksi apakah yang diinformasikan itu benar atau tidak. Oh, nih kita. Oh, ini tak enak isu jare nek wong roh ula nek dhuwur kono iki apa tenan apa ora? Dhuwur kok, cirase iki enten ngoten cirase. Lah nggih, jare Mau nek mangan cempleke jare yo lah mulakno nek enek ula tenan mesine kudune ya. Cuma tak goleki nganti tekan nggon adoh kono ora enek. napane? Tilase, Ulone. ulane. Lah lho ki enten telase lho jenenge ulo. Cirase minggal. Lah Arane niku. munggah mriku niku. Nggih. Pokoknya munggah niku anggen gunturan niku cirase. Nek kula ki ambang mboten ngertos kok. Lah niku wae. Kuwi nggon gunturan kuwi, maune sing sitas kuwi motorane nggon cerobo kuwi. Sing mutar gedhe lho cilik. Ageng kok. Ora ki sak monten niku. Awit gedang niku. Niki sak gedang niki. Oh, lah niku ya pitik wis kolu nek semono kuwi. Bener gerak. Wis saiki nek rumputnya mriki nek mboten tiyang kali mboten maaf. Lah wong sak gedang kuwi nek leno ngupet ya wis ngedotke balung lho. Cara nek modal iki Tegal iki Bali ngono Padang ora. Iki yo sisih yo buntu yo padha. Ning sama durung tahu to kelangan pitik ngoten niku. Kula pitik mboten ada. Nek wedhus lho kelang ngono kaya kelang gong wong. Dia poso niku. Ha nggih. Nek mendo. Nah, aja to nek dicemplung telung jempol nek di anu praya. Jadi poso-poso malah ora golek anu malah golek dosa. Nah, tadi ketemu orang yang punya Tegal yang katanya juga nggak pernah melihat, tapi ya sempat merasa takut. Sudah hampir 2 jam sudah mencari-cari, tidak menemukan tanda-tanda.
Ngapain enten tilase ulo Pak gitu? Ngapain enten tilase ulo? Alah jarene wong bus tak goleki ora nemu iki monggo. Sanjangnya ageng. Nah kalau mengikuti cerita-cerita orang ngobrol itu, ular itu datangnya dari bawah sana, dari bawah naik, naiknya lewat di tempat yang longsor itu ya, longsor kecil itu, naik ke jalan, terus nyebrang jalan sini, nah, naik lagi di situ, naik lagi di tampingan yang pendek itu, kita dekati ya. Nah katanya naiknya lewat sini. Itu yang cerita katanya orang naik sepeda nih. Orang naik sepeda melihat dari sini. Malam-malam ya. Nah dari sini katanya melihat itu. Ada ular sebagian sudah naik tapi ekornya masih di bawah. Kira-kira besarnya diameter 15 cm kan lumayan besar, tapi nyatanya nggak ada bekasnya di sini. Entah langsung naik atau balik lagi ya nggak tahu. Nah, ini di bawah ini ada 5 rumah ya yang ditinggalkan. Gak dihuni karena takut. Termasuk di bawah itu juga, di atas itu dulu juga rumah sudah bagus, tapi digempur ketika takut. Atau jangan-jangan ini yang dia kira ular. Dia takut dikira ular, berhenti, nunggu sampai ularnya naik, tapi nggak naik-naik. Ternyata setelah didekati, pohon pisang. Jangan-jangan ini yang dia lihat ya. Karena dia rasa takut, kecewa, ditakuti ternyata bukan ular. Lalu ketemu orang bercerita, mengaku-ngaku ketemu ular. Bisa jadi seperti itu. Kalau malam kan nggak jelas. Seperti ular sedang naik kan ya itu ya. Nah, seperti ular sedang naik kalau dari malam-malam terkena lampu. Lalu ada apa itunya, ada itunya, oh mungkin ini ujungnya ketika masih di situ kelihatan kopat kapit gitu, terus dipotong ini kali ya. Oh iya. Ya teman-teman, sementara untuk pemberitaan yang beredar di lingkungan katanya ada ular besar itu, setelah kita teliti, kita cek, kita cari apa itu namanya, sepak terjangnya tidak ditemukan. Sementara ini saya kira hanya salah lihat saja. Itu ada pohon pisang yang bersandar di tampingan. Waktu itu masih ada ujungnya itu. Ujungnya menyeberang ini, numpang di jalan sini. Karena kena angin kan kesir-kesir seperti bergerak gitu ya. Ya coba kita praktekkan. Nah ini dulu pisahnya ya, seperti ini nih. Oh iya paling ya seperti itu. Dikira ular berekor, ini ketika masih kering kan bergerak-gerak seperti ini ya. Ya bergerak-gerak seperti ini. Masya Allah, bikin geger saja. Ternyata hanya pohon pisang.
ambil lagi, kita kembalikan. Udah jelas kan? Bukan ular, tapi pohon pisang, karena dia takut dikira ular, lalu dia berhenti di sana sebelum lewat ke sini. Setelah diperhatikan jelas-jelas nggak bergerak tentunya. Semakin dicermati ternyata ketahuan kalau itu hanya pohon pisang, lalu baru dia lewat. Nah setelah lewat sampai di sana ketemu orang, dia bercerita katanya ketemu ular. Begitu sementara. Ya. Karena kalau memang ular beneran ya, ular yang sebesar yang dia ceritakan. Di sini kan juga banyak ternak, termasuk anak-anak kambing yang jauh dari rumah karena ini dipelihara di ladang kosongnya. Di bawah itu juga. Tapi nggak pernah ada merasa kehilangan atau tanda-tandanya kehilangan karena dimakan ular. Pernah hilang tapi ketahuan dicolong maling. Itu semakin membuktikan bahwa cerita tadi itu tidak benar. Itu bagi para masyarakat, warga sekitar yang memiliki ladang, memang hati-hati itu perlu, waspada juga penting. Karena di tempat yang rimba seperti ini ya, seperti ini bisa saja ular, baik ular kecil maupun besar, berbisa maupun tidak, bisa saja hidup di sini. Ya mudah-mudahan informasi-informasi yang pernah kita dengar tadi hanya merupakan sebagai pengingat saja. Jadi kita nggak perlu takut, kita melakukan sebagaimana biasanya ke ladang, mengurus tanaman, tidak perlu takut, hanya waspada memang perlu. Jadi tempat-tempat yang bunton-bunton atau yang rimbun-rimbun yang sekiranya tidak penting, yang masih termasuk rumput tapi nggak bisa dimakan oleh binatang, lebih baik dibersihkan saja supaya kita lebih aman. Ya akhirnya terima kasih ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.